Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? 'Cause I just wanna say. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya guys? Ketemu lagi dengan saya Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri dan juga di podcast My Pod Story berbagi cerita bersama Maulana Nur Sobri. Oke guys, mudah-mudahan kabarnya kabar baik ya di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan senantiasa teman-teman diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah memberikan dukungannya, baik itu melalui like, share, serta komen dan juga subscribe-nya tentunya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan senantiasa melindungi teman-teman dan diberikan kemudahan dalam setiap hajat yang diharapkan atau dikabulkan lah paling tidak ya kan. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan loncengnya agar senantiasa mendapatkan update dari konten YouTube Maulana Nur Sobri ini. Dan bagian di podcast silakan Anda follow di Spotify ataupun di Google Podcast atau di media podcast lainnya ya kan, di podcast My Pod Story. Oke, silakan Anda follow, dan untuk yang di channel YouTube silakan Anda tekan tombol subscribe-nya serta nyalakan loncengnya. Oke guys, saya juga mendoakan buat teman-teman yang belum ini, nantinya saya juga doakan mudah-mudahan senantiasa berkati oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, dan dalam perlindungannya selalu. Oke guys, di kesempatan kali ini sebenarnya saya nggak mau bahas tentang saham lagi, bukan nggak mau bahas saham lagi sih sebenarnya sih, tapi saya kali ini akan mencoba untuk mengulas prediksi kripto ya kan. Di kesempatan kali ini di tanggal 3 November 2021 saya akan bukan mengupas ya, tapi memprediksi kripto berdasarkan analisa teknikal gitu. Jadi di seri kali ini kita akan menganalisa kripto berdasarkan analisa teknikal tentunya. Adapun saham-saham yang akan kita analisa itu seperti Shiba Coin, Bitcoin, ETH, BNB ya kan, Binance ya, juga ada Cardano, ADA, LTC Litecoin dan juga Doge. Estimasinya sih harapannya sih kisaran dari tanggal 4 sampai dengan 11 November 2021. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan jangan lupa bahwasanya konten analisa ini atau prediksi kripto ini adalah disclaimer on. Artinya semua kembali ke tangan Anda dalam pengambilan keputusan ya kan. Tapi harapan saya tetap memberikan second opinion ataupun wawasan tambahan buat Anda. Oke. Itu saja dari saya, dan kita akan langsung saja melakukan analisanya ya. Analisa kripto di seri prediksi kripto tanggal 3 November 2021 untuk tanggal 4 November sampai dengan tanggal 11 November 2021. Oke, kita mulai dari Shiba Coin. Saya menggunakan platform investing.com ya untuk analisa teknikal ini ya guys. Seperti biasa saya menggunakan candlestick. Di sini saya juga menggunakan moving average ya kan, dari MA1 parameter 5, MA2 parameter 10 dan juga MA3 dengan parameter 20. Teman-teman bebas kok mau menggunakan parameter berapa. Bisa juga MA3-nya itu parameternya 200 gitu, nggak apa-apa, nggak masalah ya. Itu tergantung keseleranya masing-masing aja. Saya juga mendapatkan stokastik dengan parameter 1413. Teman-teman juga bisa menggunakan 1433 atau 1033 atau 1013 atau 533 atau 513, itu kembali ke selera teman-teman sendiri. Oke guys, dan juga saya juga menggunakan MACD. Saya nggak berubah parameternya juga, cuman di sisi ini saya biasa menggunakan parameter 10, nanti saya kombinasikan dengan parameter 20 dan juga 30. Dan untuk parameter di waktunya kita seperti biasa menggunakan rentang harian ya kalau untuk analisa trading ini, karena analisa teknikal ini memang fokusnya untuk trading sih, baik itu swing, scalping ataupun juga day trade ataupun position trading tentunya. Oke, kita coba langsung analisa berdasarkan analisa teknikal sudah saya gunakan tadi indikatornya. Dan sini kita akan mulai dari CCI ya guys. Berdasarkan CCI, ternyata kripto ini di periode kali ini ya, di minggu ini mungkin akan ada koreksi. Menurut saya itu hal yang wajar gitu, karena beberapa periode kemarin ya, waktu kemarin memang kenaikan kripto itu sangat tinggi gitu. Jadi hal yang wajar kalau seperti sebuah varian investasi, pasti ketika dia mengalami tren bullish itu yang tinggi ya kan, yang kencang, akan disertai juga, akan diikuti juga dengan tren bearish atau katakanlah profit taking gitu, kalau kita nggak mau menganggap ini sebagai tren bearish kan begitu. Oke, di sini untuk sisanya dengan parameter 10 untuk Shiba Coin ya, per USD ya ini guys. Jadi memang
Shiba Coin ini sendiri saat ini kan kita kan memilihnya itu CCI itu dari 0 sampai 100 dengan posisi garisnya dengan ke atas bukan dengan ke bawah ya, atau mengarah ke bawah. Bukan, kalau mengarah ke bawah dia pasti itu mau turun, tapi kalau garis yang mengarah ke atas itu berarti dia ada potensi untuk menguat gitu. Nah, tapi tapi kalau misal garis yang mengarah ke atas tapi dengan periode areanya di minus 100 sampai kosong, itu artinya varian ini atau produk ini lagi technical rebound gitu. Jadi dia lagi rebound. Tapi kalau mengarah ke bawah tentu aja itu strong bearish pastinya ya kan. Tapi kalau udah seperti ini posisinya ini sekarang garis ini menukik ke bawah ya. Saya katakan menukik karena memang sangat tajam sebenarnya sih. Jadi tapi dia masih di atas area kosong atau di area 7 di sini. Jadi memang akan ada koreksi dari Shiba Coin ini. Jadi memang akan ada fase penurunan dari Shiba Coin ini guys di sini. Ya harapan kita sih nggak sampai dia di bawah kosong ya. Kalau sampai di bawah 0 itu ya berarti strong bearish gitu. Tapi nanti kita akan coba kombinasikan dengan beberapa indikator lainnya, oke? MACD ini juga menukik ke bawah ya guys. Bisa teman-teman perhatikan sendiri di sini. Ternyata garis warna biru ini menukik ke bawah, mau memotong garis warna merah. Artinya akan membentuk pola dead cross di sini. Nah, ini yang menyebabkan apa ya, kalau kita mati sih sepintas ya. Trennya ini akan ada koreksi gitu. Tapi apakah itu koreksi dalam atau atau bearish? Nanti tergantung apakah garis warna biru ini nanti akan memotong garis warna merahnya ke bawah sehingga kita sebutnya dengan dead cross gitu. Kalau misalnya garis warna biru memotong garis warna merah ke atas, itu artinya kan golden cross kan. Tapi kalau ini kan sebaliknya nih, kalau nanti terjadi seperti ini, misalnya ini berarti dia dead cross, berarti akan ada koreksi atau bearish lah gitu. Tapi kita akan amati aja nanti, apakah selama sepekan ke depan nantinya ini akan benar-benar terjadi dead cross atau tidak, ya kita tinggal lihat aja nanti gitu. Untuk stokastik ini sudah memang ya dia sudah bentuk dead cross ya, sudah terjadi ya kemarin ya dead crossnya. Jadi memang sinyal penurunan memang untuk Shiba Coin ini masih ada gitu ya kan. Tapi kita akan amati aja nanti apakah ini akan berlanjut menurun. Kalaupun nanti terjadi penurunan, harapan saya sih nggak begitu dalam ya gitu. Meskipun sinyalnya sih saya harapkan berada di area oversold, tapi harapan saya penurunannya nggak begitu dalam gitu. Oke, ini untuk Shiba gitu. Range-nya dari Shiba Coin. Untuk range-nya dari Shiba Coin ini sendiri saat ini kan dia ditutup di level harga ini per USD ya 0,004 kali 6916 gitu ya kan. Jadi 0,04 kali 6916 gitu. Nah, dan range-nya untuk Shiba Coin ini sendiri setidaknya saya estimasikan ini di kisaran supportnya harapan ya mudah-mudahan nanti nggak lebih dari inilah ya kan, nggak lebih dari level area supportnya lah, yaitu di level area harga 0,04 kali 6024 dan resistennya ini berada di level 0,04 kali 7419. Oke. Sedangkan nanti kalau dia nggak kuat di level supportnya ya di 0,04 kali 6024 tadi itu, maka bisa saja dia melanjutkan tren penurunan ke level 0,04 kali 4837 gitu. Jadi kalau misalnya nggak kuat di 0,4 kali 6024 ya dia akan menuju ke level harga 0,04 kali 4837 per USD gitu ya kan, dalam USD ya maksudnya. Dan pastinya sih memang ada bottom di sini ya, dia mungkin ini support 2, ini strong supportnya tuh di level harga 0,04 kali 2986. Tapi harapan saya sih dia cukup di support 2-nya aja kalau terjadi koreksi sehingga nanti bisa rebound, bahkan bisa menembus lagi 6024-nya sehingga nanti Shiba Coin ini bisa kembali lagi ke level area harga 0,04 kali 7419, bahkan bisa menuju area strong resistennya lagi, yaitu di level harga 0,04 kali 8947. Itu untuk Shiba Coin per USD. Oke, lanjut kita akan ke Bitcoin ya. Nah, ini untuk Bitcoin gimana nih? Nah, kita akan coba amati mirip-mirip sebenarnya ya. Kalau Bitcoin ini dengan Shiba sebenarnya memang dalam waktu dekat ini memang ya parameter 20 juga menunjukkan sinyal pelemahan ya di sini ya.
Bisa teman-teman perhatikan. Untuk parameter 30-nya juga begitu, meskipun nggak begitu tajam sinyal penurunan garisnya, tapi cukup menunjukkan bahwasanya ini akan terjadi koreksi gitu. Sama ini di sini saya teman-teman perhatikan, mungkin memang sempat kemarin tadi itu sempat rebound gitu, tapi untuk saat ini dia akan ada penurunan, dan itu hal yang wajar karena periode kemarin beberapa waktu kemarin kita sudah Bitcoin ini sudah naik tinggi ya gitu ke level harga kalau dirupiahkan tuh kisaran 900 jutaan gitu. Oke, lanjut. MACD sebenarnya Bitcoin ini masih berada di level harga yang terbilang murah ya gitu. Maksudnya dia itu masih bisa naik lagi, masih ada peluang lagi. Karena apa? Garis warna birunya tuh masih di bawah area garis warna merah gitu. Kecuali kalau garis warna birunya tuh di atas garis warna merahnya, maka kita bisa katakan ini sangat rawan sekali crypto coin ini gitu. Tapi kalau untuk Bitcoin ternyata ini garis warna birunya meskipun saat ini posisinya itu menunjukkan sinyal penurunan atau downtrend, tapi kalau secara teknikal crypto coin ini masih memiliki peluang untuk menguat lagi, terutama dalam hal ini adalah Bitcoin gitu yang kita analisa saat ini ya kan. Jadi memang di Bitcoin ini memang masih ada peluang untuk penguatan. Ya harapannya sih kalaupun terjadi downtrend dia nggak jauh-jauh amat lah gitu ya kan, sehingga nanti bisa melandai atau tekanan sinyal turunnya ini ke bawahnya ini bisa agak berkurang, sehingga nantinya bisa berbalik arah atau rebound bahkan menjadi golden cross, harapannya untuk sampai tanggal 11 November nanti. Tapi untuk saat ini sinyal yang kita perhatikan bisa kita pastikan sini dia akan ada penurunan. Ya kita nanti akan lihatlah apakah akan jadi penurunan gitu. Nah, sinyal stokastik juga menunjukkan sinyal dead cross di situ ya, garis warna biru memotong garis warna merah ke bawah, sehingga itu kita sebut dengan dead cross. Artinya akan ada sinyal koreksi atau bearish di sini. Dan itu hal yang wajar, harapannya sih meskipun harganya mungkin nggak boleh terlalu dalam lah ya, jangan sampai terlalu dalam harganya. Tapi kalau untuk penurunannya, kalau sinyal garisnya harapan saya sih nanti bisa di area oversold nantinya, sehingga nanti akan terjadi rebound. Harapannya ketika terjadi rebound nanti karena penurunan harganya nggak begitu dalam, nanti bisa naik lagi ya, harapannya bisa ke 1M harapannya per Bitcoin ya, harapannya ya, sekali lagi itu harapan ekspektasi kita gitu. Tapi untuk saat ini yang kita lihat memang kripto rata memang akan ada pelemahan dan itu hal yang wajar gitu. Oke, kita lanjut secara ini ya, kita akan coba lihat range-nya ya. Oke guys, untuk range-nya kan untuk Bitcoin ini kan sekarang berada di level harga 6.180.95 61.000 ya USD ya. Jadi memang ini saat ini dia berada di area supportnya tentunya di sini di level harga 61.900 itu area supportnya, dan kalau nanti misalnya dia agak kuat di sini maka bisa terkoreksi lagi. Kalau kita lihat tadi sinyalnya kan dia bisa aja terkoreksi ke level harga 57.833,5. Kalau misalnya nggak kuat lagi dia bisa aja nanti terkoreksi lagi ke 53.965,4. Saya yakin setidaknya dia kuat di area 53.965 sampai 57.833. Harapan saya bisa kuat di area ini sehingga nanti bisa rebound lagi, bisa menguat lagi di level harga 61.912 ke atas itu ya. Jadi dia bisa menembus angka strong resistennya yaitu di level harga 66.835,6. Harapannya seperti itu estimasinya. Untuk saat ini memang dari 3 indikator tadi baik CCI, stokastik ataupun MACD masih memberikan sinyal pelemahan. Oke. Tapi kalau dari MA-nya sih average-nya ya sebenarnya sih nggak begitu, dia kan ada peluang pelemahan sih. Memang masih bisa melemah selama ini masih kuat di sini. Tapi kalau misalnya dia nggak kuat di level harga 61.900-an ya, dia kan akan melorot lagi ke 57.333 tadi. Oke. Itu untuk Bitcoin. Oke, kita lanjut ke Ethereum atau ETH per USD. Oke, untuk USD. Untuk ETH. Untuk ETH baru ada sinyal pelemahan per hari ini ya sepertinya. Parameter 20 ya. Parameter 10, parameter 20 juga gitu, meskipun nggak begitu tajam ya sinyal penurunannya. Parameter 30 ini juga masih cenderung sideways, mirip-mirip lah dengan parameter CCI 20 tadi. Tapi kalau untuk shortnya sih mungkin sekitar sehari 2 harian ke depan
ya mungkin masih ada peluang pelemahan gitu. Ya memang ini sudah di atas area angka 100, artinya ini udah cukup mahal sebenarnya sih gitu. Wajar lah kalau nanti Ethereum ini terjadi koreksi, itu hal yang wajar. Oke, MACD ini di atas garis warna merah ya. Jadi garis warna birunya ini di atas garis warna merah. Hanya saja garis warna biru ini masih menunjukkan sinyal penguatan atau uptrend gitu. Meskipun nggak begitu strong seperti periode sebelumnya ya. Tapi saya yakin sih plus minus kita lihat sih mudah-mudahan nanti ini bisa terjaga sehingga trennya tuh masih menguat. Oke. Stokastik sudah overbought atau sudah jenuh beli ya, sehingga dia memang wajar kalau terjadi koreksi, sudah dead cross juga. Jadi memang mungkin ini harus terkoreksi dulu, itu hal yang wajar berdasarkan stokastik 1413. Lalu untuk untuk range-nya dari Ethereum ini, oke, saat ini dia berada di area strong ini ya, strong resistennya yaitu di 4.561,77 untuk Ethereum. Jadi ada di 41.000 atau sorry, 41.000, ada di 4.561,77 nih untuk Ethereum ya saat ini ya. Sedangkan untuk harganya ini masih di level harga 4.500-an. Jadi memang ini area resistennya ya, kalau misalnya nanti dia kuat bisa aja dia sampai ke level harga 4.800 atau bahkan 50.000 gitu. Ya kan, ya estimasinya ke sana. Tapi misalnya nggak kuat pun nanti misalnya jadi koreksi pun paling nggak dia ke level harga 4.200,03. Ini pun nggak kuat nanti bisa ke level harga support keduanya yaitu di level harga 3.921,19. Apakah nanti bisa ke 3.627? Bisa saja, tapi saya yakin sih karena trennya tadi kita lihat berdasarkan MACD sih masih ada peluang untuk penguatan selama Ethereum ini kuat di atas harga 3.921, itu masih ada peluang penguatan depan. Oke. Itu untuk Ethereum. Kita lanjutkan ke BNB atau Binance. Oke. Sama ya, rata ya, ini masih parameter 10 juga masih menunjukkan sinyal pelemahan. Kita coba ganti parameter 20 juga sama, sudah termasuk tergolong mahal juga. Sama parameter 30-nya, jadi memang hal yang wajar kalau misalnya terjadi koreksi gitu. Cuman harapannya nanti penurunannya nggak begitu dalam harganya, nggak begitu anjlok lah gitu. Ya kan, harapannya sih ke situ gitu. MACD juga masih menunjukkan sinyal penguatan meskipun begitu agak landai ya di sini ya, seperti sideways gitu. Yang mudah-mudahan masih terjaga, nggak terjadi dead cross. Kalaupun jadi dead cross pun nggak begitu penurunannya nggak begitu dalam lah gitu. Meskipun dead cross itu sebenarnya sinyal koreksi atau bearish gitu. Stokastik sudah overbought juga, ini juga sudah dead cross. Jadi ya wajar lah kalau nanti terjadi koreksi lah ya, sehari 2 hari ke depan atau dalam 3 hari inilah paling enggak. Tapi mudah-mudahan setelah 3 hari nanti bisa ada sinyal penguatan ya guys. Oke, untuk range-nya di BNB ini sendiri yaitu di level harga 520,75 sampai 582,30 USD. Oke. Jadi mudah-mudahan nanti ada kuat di area 520 lah gitu. Misal pun nanti dia terkoreksi atau nggak kuat di level harga 520, paling nggak dia kalaupun dia dikoreksi mentok di level harga 469,30. Harapannya di situ ya kan. Tapi kalau nggak kuat ya dia bisa aja ke level harga 422,44. Tapi saya yakin bukan yakin sih, tapi saya harapkan sih nggak sampai melemah lagi, cukup sampai ke 469,30 ini tadi pelemahannya gitu. Nanti bisa rebound lagi ke 520,75, bahkan bisa buat lagi sampai ke level harga 582,30. Itu untuk BNB. Lalu berikutnya adalah Cardano ya, atau ADA ya di sini ya. Nah ini beda. Kalau ADA ini guys ternyata dia menunjukkan sinyal penguatan nih guys, yang parameter 10 ya. Ada sinyal uptrend. Kita ganti parameter 20, masih rebound sinyalnya. Dan juga di sini parameter 30 juga masih rebound. Oke.
RSI parameter 10-nya yang uptrend ya. Dan ini disupport atau didukung juga dengan sinyal MACD ya untuk Cardano. Ini uptrend ya, sini malah dia tuh ada peluang mau golden cross di besok nih sebenarnya sih. Jadi mungkin 2 hari ini nanti dia bisa jadi golden cross sehingga sinyal uptrendnya atau sinyal bullish-nya menguat itu. Dan memang dia berada di area ini ya, stokastiknya juga ya. Ini areanya masih murah, tergolong murah atau wajar lah gitu. So, bukan di area oversold sih. Tapi ini tergolong murah sehingga belum gitu beli ya gitu, sehingga penguatan dari kripto ADA atau Cardano ini masih bisa gitu, masih ada lah peluangnya. Dan untuk range-nya untuk Cardano ini sendiri yaitu di level bentar Cardano oke, ini di area 1,94 USD ya sampai 2,227. Oke, ini untuk Cardano di sini guys. Ini untuk Cardano ini sendiri ya di kisaran ini apa namanya 2 USD 1,9 USD sampai 2,22 USD ya kan. Ya range-nya di 1,9 sampai 2,2 lah gitu. Dan bisa nanti 2,22 nya ini kuat bahkan break height ya, dia bisa ke level harga 2,47 USD gitu. Kalau masih kuat lagi ya bisa aja dia sampai ke 2,8 USD targetnya gitu untuk Cardano atau ADA ini ya. Oke, ini bagus Cardano, mudah-mudahan bisa lah nanti ke 2,4 ya harapannya. Dan juga ada berikutnya adalah LTC. Oke, Litecoin. LTC per USD. Oke, di sini. Oke. LTC ini juga mirip dengan ETH tadi ya. Dia baru ada sinyal penurunan ya CCI-nya ya. Untuk parameter 20 meskipun ini sudah termasuk overbought tapi dia masih ada peluang penguatan gitu, masih mengarah untuk menguat lagi gitu maksudnya. Oke, tapi kita harus hati-hati nih kayak gini. Parameter 30 juga gitu ya kan. Oke, mungkin akan jadi perfect taking lah. Ini juga udah golden cross ini, jadi ini masih sinyal penguatan masih berlanjut nih gitu. Hanya saja stokastik juga mungkin nanti harapannya sih sehari mungkin nanti akan dead cross atau profit taking sebenarnya kayak gini. Sebenarnya nanti ini bisa berbalik arah lagi ya karena ini masih kalau MACD tadi masih ada peluang penguatan ya tadi ya. Malah golden cross ya MACD-nya. Terus juga di sini untuk range-nya saat ini ya, range-nya dari Litecoin yaitu di level 188,499 USD sampai di level resistennya terdekatnya yaitu 202,566 USD ya. Kalau dia kuat di area ini kalau nanti terjadi koreksi dia nggak melebihi dari 188, nanti bisa rebound sampai 202 lagi kuat di area ini, maka dia bisa ke 216,967 dan masih misalnya nanti akan ada penguatan lagi, harapannya sih targetnya ke 234 USD ya. Tapi paling enggak range-nya saat ini di 188 sampai 202 itu tadi ya. Harapannya di situ sih. Dia harus kuat di 188 ya. Sampai dia melemah di 188 nih bisa turun lagi ke level harga 168,404. Tapi saya yakin harapannya saya optimis masih di level 188,499. Ya nggak boleh lebih rendah dari inilah gitu kalau mau menjaga tren kenaikannya. Oke, kita lanjut ke Doge. Doge ini dia bearish ya Doge ini ya ternyata ya. Karena ini minus 11 sih guys. Parameter 10 itu minus 11, jadi ada pelemahan nih di Doge ya. Kita coba cek dulu parameter 20 bagaimana. Sama downtrend. Memang akan ada bearish di sini. Doge ya kan ada bearish juga, ini juga turun ini ya, mudah-mudahan nanti ada agak melandai sehingga nanti bisa rebound harapannya.
Tapi kalau kita lihat ini ada bearish ya di sini ya. MACD juga nih ada peluang untuk dead cross ya, mudah-mudahan nanti ada sentimen lah sehingga dia buat rebound. Jadi kita harus hati-hati nih. Ini peluang dead cross-nya ini lebih tinggi nih di sini gitu. Stokastik juga gitu, dan tren masih oke. Oh, Doge ini saya belum buat ini ya Fibo-nya ya. Saya coba buat dulu sebentar. Oke. Saya coba buat Fibo-nya dari Doge di sini. Oke. Doge ini kan sekarang kan berada di level harga 0,26 USD ya di sini ya. Tapi harapan saya sih mudah-mudahan kalaupun terjadi koreksi, ini kan sekarang di area supportnya tuh di 0,268 lah gitu, 0,268 ya di sini ya. Dengan resistennya tuh di 0,284 gitu ya. Kalaupun nanti itu yang dikoreksi breakdown, mudah-mudahan kuat sih di 0,252. Kalaupun nanti nggak kuat, paling nggak dia strongnya di sini. Strong supportnya di level harga 0,229. Tapi harapannya sih nggak sampai melebihi 0,252 ya. Tapi kalaupun iya ya sudah, berarti kita harus prepare di 0,229. Tapi disclaimer on ya. Jadi kalau dia kuat di 0,252 nanti bisa rebound lagi ke 0,268, bahkan bisa ke resisten berikutnya yaitu di level 0,284, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai ke 0,3 lagi. Oke guys, itu saja sih analisa kripto kali ini ya, di prediksi kripto kita, di seri kripto kita tanggal 3 November ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan harapan saya ini bisa menjadi second opinion ya. Dan tapi jangan lupa kita tetap disclaimer on. Oke, pastikan Anda batasi risiko karena kripto ini kan sangat volatile sekali gitu. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like, share, subscribe-nya, serta nyalakan loncengnya, dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan 3M. Menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan, serta stay safe, stay healthy, happy lucky, happy trading, and happy investing. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya di channel YouTube Maulana Nurul, dan juga di podcast My Quote Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.